Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda masih melanjutkan dalam rangka grand launching buku trilogi Positive Parenting dan Dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesinya Ayah Irwan. Mari kita simak bersama ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyimak pembicara berikutnya. Ini sudah ada Ayah Irwan Rinaldi. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ayah Irwan. Terima kasih loh berkenan hadir. Ayah Irwan ini sempat satu kelas dengan saya di kelas public speaking nih tentang podcast. Iya. Udah duluan ya Kang Ayah Irwan ya. Iya. Aktif ya. Oke, baik Ayah Irwan, tanpa berlama lagi kami persilakan untuk memberikan pemaparan materinya. Iya. Mau di slide sendiri atau saya bantu? Boleh dibantu Kang? Siap. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ayah dan bunda, calon bunda terutama yang sudah berumah tangga, sudah barang tentu kita nggak lepas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua teori-teori itu, apakah parenting, apakah fathering itu menjadi tidak ada artinya ketika Allah tidak memberikan berkah atau mencabut berkah dari rumah tangga kita. Dan insya Allah itu kita nggak tinggalkan gitu ya bunda ya, kita berusaha terus memohon keberkahan kepada Allah, karena semua fasilitas nggak ada artinya sama sekali ketika keberkahan tidak ada. Salam salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing maupun semua pelan, nasuh dan didik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Saya sejujur-jujurnya nervous ini Kang Dandi sama saya Diah ya. Yang pertama seperti Abah ya, ada 5 pakar parenting gitu. Saya bertanya-tanya itu kan, saya pakarnya di mana gitu. Kalau fakir iya. Jadi apalagi ada Abah, ada Ustadz Hari ya, Hari Insya Allah sahabat, guru, dan kemudian ada Teh Kiki dan lain-lain. Saya menempatkan diri saya itu yang pertama memang jauh dari pakar gitu ya ayah dan bunda. Saya hanya pekerja gitu ya, pekerja di dunia inilah, dunia pengasuhan ini memang betul-betul bekerja gitu, karena memang miskin ilmunya, nggak banyak hal. Saya hanya dijebloskan gitu ya, didorong-dorong gitu oleh beberapa orang gitu. Ada 2 orang yang benar-benar mendorong saya, menjebloskan saya. Saya memang harus sebut ini karena 2 orang guru saya yang saya sangat hormati dan cintai, itu Ustadz almarhum Ustadz Rahmat Abdullah dan Ustazah almarhumah Yaya Yusroh gitu. Jadi memang saya memang miskin ya, jorokin benar gitu ya. Pertama itu dijorokinnya ketika saya dulu itu diberi kesempatan lah oleh UI gitu untuk menjadi dosen di UI, tapi kemudian sama Ustadz Rahmat sama Ustazah Yoyo Yusroh gitu, bagi yang mengenal beliau, saya dipanggil, kemudian beliau nasihati saya. Kata beliau, menjadi dosen itu mah gampang dan banyak gitu. Masa depannya nggak jelas gitu. Saya mohon maaf pada yang jadi dosen ya. Saya bilang, kenapa begitu Ustazah gitu. Gampang mah, banyak yang jadi dosen gitu. Nah, kemudian beliau bilang, mau nggak saya tunjukkan suatu pekerjaan gitu yang pekerjaannya itu bagus lah untuk masa depan. Nah, singkat cerita saya dijebloskan lah jadi guru taman kanak-kanak gitu ya. Jadi, nah tapi ya ibrohnya hikmahnya menjadi guru taman kanak-kanak tanpa ilmu itu banyak sekali gitu. Saya menjadi sadar begitu luar biasa dunia ini gitu. Dan saya begitu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Fatiakan, mengatakan bahwa kalau engkau engkau berdekatan dengan guru, jangan panggil mereka guru, tapi panggillah mereka mujahid dan mujahidah gitu, terutama khusus bagi guru-guru yang di usia dini gitu. Ayah bunda yang dimaksud Allah SWT. Nah kemudian singkat cerita,
saya setelah menjadi guru TK itu barulah saya berkenalan gitu dengan seorang ibu yang waktu itu baru pulang dari Amerika. Itu mungkin si ibunya heran kenapa ada seorang bapak yang salah jalan gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, salah jalan. Karena di zaman dahulu itu sekitar 25 tahun yang lalu menjadi guru TK laki-laki itu banyak orang mengatakan itu punya kelainan seksual gitu. Jadi kok guru TK laki-laki gitu. Tapi mungkin itulah si ibu ini ngundang saya, kemudian kami bekerja sama. Nah, kami mendirikan waktu itu namanya Yayasan Buah Hati. Nah, saya mendirikannya dengan Bu Eli Risman waktu itu sekitar 25 tahun yang lalu. Nah, sepanjang itu saya bekerja, saya memang nggak menempatkan diri saya sebagai orang yang tapi memang pekerja aja. Saya mendampingi ayah. Saya punya komunitas-komunitas ayah yang ada di pelabuhan, ada yang di nelayan, ada yang di pedalaman, ada yang di pantai, ada ayah yang kuli yang bekerja di di Tanjung Priok gitu ya. Jadi saya hanya mendampingi saja, saya hanya ngopi-ngopi lah gitu dengan para ayah. Nah, ketika saya mendengar Kang Dandi dan Teh Dia bikin buku gitu yang alhamdulillah kemarin dapat 2 paketnya itu, ini saya sangat luar biasa gitu. Apanya yang luar biasa gitu? Saya merasa bahwa ada buku pegangan saya gitu untuk saya semakin bersemangat lagi mendampingi para komunitas-komunitas ayah itu. Makasih ya Kang Dandi dan Teh Dia gitu. Aduh, sama-sama. Ya. Jadi ini saya mau cerita aja sebenarnya, ini jauh dari materi lah, saya cerita aja sepanjang saya bekerja ini hampir sekarang sudah 25 tahun lah mendampingi para ayah gitu. Saya mau curhat gitu bahwa saya melakukan sebuah kesalahan kehilafan yang menurut saya itu agak berat gitu ya. Apa itu kesalahan dan kehilafan itu? Selalu saja saya kalau mendampingi komunitas-komunitas ayah itu, karena ini memang kekurangan ilmu, saya selalu nunjuknya ke ayah gitu. Kamu ini yang salah gitu ya, kamu ini yang nggak ada ilmunya gitu, kamu ini yang nggak ngerti, kamu ini orang yang tukang pukul, penggampar anak, kamu ini yang begini, ini nunjuknya selalu ke ayah gitu. Kamu ini spiritualnya nggak ini, kamu ini agamanya nggak jelas gitu. Nah, itu yang saya kerjakan itu bertahun-tahun gitu. Nah, sampailah pada suatu titik itu saya berpikir dan kemudian saya pikir ini kok sepanjang tahun itu kok malah nggak para ayah ini kok malah nggak tambah baik ya, dalam tanda petik nggak tambah insaf gitu ya. Kenapa para ayah itu mungkin dengan ada alasan-alasan yang lain, tapi saya melihat seminar nggak banyak yang datang gitu ya. Kalau pelatihan nggak banyak yang datang, kalau ada sekolah ngundang ayah juga enggak gitu, lebih banyak kepada ibu gitu. Nah, saya merefleksi ke diri saya bahwa ini salah satu kesalahannya adalah memang menempatkan para ayah ini menjadi terdakwa gitu ya. Jadi terdakwa langsung tersangka gitu. Jadi belum ada dan tanpa ada pengacara gitu ya, tanpa ada pengacara. Kadang-kadang si ibu juga menjadi hakim, menjadi jaksa gitu ya. Karena si ibu sering gitu ikut pelatihan. Habis pelatihan bapaknya jadi mengkeret gitu karena ibu udah main lebih hebat dari pelatihnya gitu ya. Lebih hebat menguasai ilmu parentingnya, jadi saya merasa bahwa ya udahlah gitu. Nah, saya menjumpai ini ayah dan bunda yang melihat Allah SWT di setiap hampir sekian komunitas-komunitas ayah yang saya ini, mulailah dari komunitas ayah yang maksudnya secara strata ekonomi sosialnya paling atas ya, ada komunitas ayah, beberapa komunitas ayah gitu yang saya dampingi, itu semuanya CEO gitu yang per bulannya itu bisa sampai 200 juta, 100 juta ke atas lah penghasilan mereka gitu. Sama ini alasannya gitu. Udahlah ayah Irwan gitu ya. Saya mah cari uang aja, yang penting mah ibu lah kayak gitu yang menginikan anak-anak. Sampai ke saya misalnya ada komunitas di perbatasan, komunitas ayah di perbatasan Papua dengan Papua Nugini gitu ya. Itu kalau dari Jayapura itu saya naik numpang mobilnya misionaris itu 4 jam. Kemudian setelah 4 jam saya naik motor trail 4 jam juga gitu. Nah, setelah itu jalan 4 jam. Saya
ketemulah ada komunitas ayah yang saya datangi sekali setahun ke sana. Alasannya sama gitu. Jadi dari yang paling atas gitu ya, ruangan yang AC-nya banyak itu sampai yang paling bawah lagi. Sama alasannya itu gitu ya. Salah satu alasannya bahwa nggak diberi kesempatan, disalahkan terus gitu ya. Pokoknya kita ini sudah menjadi cacat-cacatnya banyak lah gitu. Nah, ayah bunda ceritanya adalah saya mulai berpikir gitu ya, udahlah saya cobalah pelan-pelan gitu untuk merubahlah cara menempatkan ayah ini dalam persoalan pengasuhan gitu ya. Saya berpikir ya sudahlah, masa lalu itu, mungkin slide yang kedua Kang tadi, yang masa lalu itu sudahlah selesai ya, masa lalu gitu ya. Nanti para ibu atau siapapun yang ada di dekat ayah, mari kita bantu para ayah itu untuk membayar atau mengisi ransel-ransel pengasuhannya yang mungkin kosong di umur 15 tahun atau 18 tahun gitu ya. Kemudian mungkin ada ayah yang mungkin kita harus membutuhkan pendampingan. Ayo kita dampingi bersama-sama. Tapi nggak usah kita ungkit-ungkit masa lalunya yang dia menjadi terdakwa, dia menjadi mengkeret, dia menjadi kecil gitu ya, dia menjadi tidak apa-apa. Gitu. Nah, yang kita lakukan, saya mencoba ini, mencoba untuk memperbaiki pendekatan ini. Nanti saya menghubungkan dengan buku ini. Terima kasih Kang Dandi, Tedia sudah memberikan acuan ke saya gitu. Jadi nanti saya kalau mendekati ke komunitas-komunitas, nanti saya baca buku ini dulu, insya Allah nanti baru setelah saya punya ilmunya gitu, baru saya baru turun ke lapangan. Nah, kemudian baru saya tahu bahwa ternyata sekarang di dunia ini, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika itu berkembang apa yang disebut dengan positive fathering, gitu ya, positive fathering. Oh, saya menemukan, ini dalilnya dalam tanda petik gitu ya, bahwa ada mendekati dakwah atau mensosialisasikan pentingnya peran ayah, kita nggak boleh lagi nyalah-nyalahin ayah gitu ya. Bukan nggak boleh ya, jangan terlalu banyak lah nyalah-nyalahin ayah gitu, jangan terlalu banyak lah menjadikan dia terdakwa, tersangka gitu. Nah, saya menemukannya ternyata ada istilah yang disebut dengan positive fathering. Nah, positive fathering itu kemudian saya menyebutnya sebagai ayah juara. Ya, nah, ayah juara itu saya cari-carilah gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz, Abah, yang lain kalau saya salah tolong diluruskan. Ayah juara itu saya menemukannya itu di salah satunya adalah di ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita bisa lihat itu di As-Saffat 102. Di situ menggambarkan betul secara sangat luar biasa, sangat simpel, seperti apa sih ayah itu sebenarnya gitu, ayah juara itu seperti apa gitu. Nah ini menurut kesimpulan saya ini ya, ayah dan bunda. Bisa dilihat mungkin slide Kang yang di As-Saffat 102 itu setelah ayah juara. Nah, ayah juara bisa kita lihat di bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, di dialog Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu pertama Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail itu dengan panggilan sayang, dengan panggilan cinta yang sangat luar biasa. Ini adalah pemahaman terhadap anak yang sangat luar biasa yang datang dari hati nurani Nabi Ibrahim. Nah, kemudian istilahnya saya menyebutkannya ini adalah loving. Nah, kemudian loving saja ternyata nggak cukup, gitu ya, ketika kita mau menjadi seorang ayah juara. Nah, loving saja nggak cukup. Apa yang harus kita butuhkan? Yang kedua adalah kita melihat setelah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa maaf ya nak ya, ayah mimpi Allah menyuruh untuk menyembelihmu gitu ya. Ternyata nggak sampai di situ. Nabi Ibrahim menambahkan kalimatnya adalah tolonglah nak, pikirkanlah apa pendapatmu gitu. Nah, ini saya mengistilahkannya coaching gitu ya. Bagaimana peran seorang ayah juara itu coaching. Coaching ini sudah otomatis adalah seorang ayah yang dia tahu persis tahap perkembangan anak-anaknya. Karena dia tahu tahap perkembangan anaknya, makanya dia menyampaikan kalimat yang tadi kita dengar bersama-sama. Tolonglah nak, pikirkanlah apa pendapatmu. Loving, coaching, itu saja tidak cukup. Jadi menjadi ayah juara itu harus ditambah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, kita menyebutnya, kalau saya menyebutnya dengan modeling. Nah, modeling itu ayah dan bunda yang menggunakan SWT, kita lihat dari jawaban Nabi Ismail. Ketika cinta diberikan oleh Nabi Ibrahim dengan panggilan ya bunaya, kemudian Nabi Ismail menjawabnya dengan ya abati. Ya abati itu
sebahagian yang saya baca, sebahagian ulama mufassirin menyebutnya adalah orang yang kukagumi, orang yang kutaati, gitu ya. Orang yang kukagumi, yang kutaati. Jadi memang proses modeling itu lahirnya adalah dari proses kekaguman yang lebih dahulu ya, proses loving lebih dahulu, kemudian baru dia taat, baru dia bisa menjadikan kita model. Baik, Ayah Irwan, maaf saya potong. Nah, ini baru gerak, slide-nya baru gerak ini. Tadi belum pindah. Oke. Ya, slide-nya nggak freeze tadi, mohon maaf. Terima kasih. Mangga lanjut, Mangga. Ya, jadi saya juga pakai 2 device, dari laptop saya jalan, dari handphone belum. Iya. Maaf. Silakan. Ya, ini yang saya sebut tadi itu yang ada yang saya bacaan saya di Asy-Syafaat 102 itu yang salah satu yang saya sebut dengan positive fathering itu adalah ayah juara. Nah, ayah juara ini adalah yang seperti disampaikan Allah Subhanahu wa taala di Asy-Syafaat 102. Dialog Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, di dalam ayat itu saya mengambilnya ada 3. Jadi ayah juara itu loving, coaching, modeling. Nah, nanti kita bisa baca dalam buku ini ditulis oleh Kang Dandi, gitu ya, bagaimana ada proses loving, ada proses coaching, modeling. Kenapa 3 ini yang harus dipegang oleh para ayah? Karena para ayah itu maunya yang simple aja. Jadi nggak usah di perannya adalah ini itu nggak rumit gitu ya, riuh gitu, nggak usah gitu ya. Nah, ini pengalaman di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya begini aja, para ayah gitu, ya gitu, mau membantu ibu mengasuh dan mendidik anak-anak, mau gitu ya. Tapi selalu jawaban ayah tuh ada tambahannya, mau gitu, mau Ayah Irwan, tapinya apa gitu, jangan ribet-ribet ya gitu, jangan ceramah-ceramah gitu sama saya gitu. Itu yang saya hadapi di lapangan. Nah, ayah juara itu, positive fathering itu, nah adalah ayah yang simple aja. Ayah itu pekerjaannya cuma 3 doang gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 1, loving, coaching, dan modeling. Nah, loving itu seperti apa? Ayah dan bunda yang Allah boleh di slide berikutnya. Kan? Jadi loving, coaching, modeling ya. Jadi loving itu ya, ini loving. Loving itu pekerjaan ayah itu 4 aja gitu ya. Yang pertama, mencintai sang pencipta gitu ya. Jadi memang ini menjadi syarat yang sangat luar biasa. Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak menyampaikan bahwa di rumah tangga itu kalau ada masalah gitu ya, apakah komunikasi dengan anak nggak lancar, komunikasi dengan istri nggak lancar, anak nggak mendengarkan kita, istri nggak mendengarkan kita, atau anak-anak karakternya nggak jelas, galau, dan lain-lain itu. Nah, para ulama mengatakan, jangan pergi dulu konseling, jangan pergi dulu ikut seminar, jangan pergi itu dulu ikut apa gitu, sharing gitu. Tapi yang disarankan oleh ulama yang saya baca di Ibnu Qayyim al-Jauzi dan Abdullah Mubarak itu 1, yaitu wahai para ayah, ini loving. Wahai para ayah, periksalah sejauh apa cintamu, keterhubunganmu, dan kemelekatanmu kepada Allah. Itu menjadi syarat ini. Jadi memang menjadi ayah itu menjadi simple. Jadi kalau ayah gitu ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ayah nggak jadi ribet gitu, nggak jadi bersemangat lah gitu ya, mau mendampingi ibu-ibu dan dalam mengasuh didik anak-anaknya. Syaratnya sederhana aja, mencintai, memperbaiki hubungan, punya keterhubungan, kemelekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayah dan bunda yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ibu misalnya gitu ya, kalau ibu mau ngajak ayah untuk mengasuh mendidik anak itu, jangan bicara dulu persoalan ini ada teorinya komunikasi ada 13, 17, 18 ya, komunikasi produktif, efektif, yang nggak efektif, kadang-kadang efektif, nah gitulah komunikasinya. Tapi para ibu menyarankan dulu, periksa itu sederhana gitu, ayah bunda, periksa aja suaminya gitu ya, sholat subuhnya di mana, nah gitu ya, gitu, sholat subuhnya tepat waktu nggak, sholat subuhnya di mana gitu ya, atau kemudian jalan nggak sholat sunnahnya, tilawahnya jalan nggak sehari itu berapa gitu tilawahnya gitu ya, kemudian seberapa banyak kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulut beliau. Terus kemudian apalagi itu ya, yang sederhana aja gitu ya bunda ya, itu dulu yang diperiksa. Kalau itu belum ada di pasangan kita, di ayah, wahai para ibu, ini dulu yang dikerjakan, gitu ya. Ini dulu yang harus kita keluarkan air mata ibu gitu ya, untuk mendoakan kepada Allah, membayangkan wajah suami kita, mendoakan suami kita, ya Allah gitu ya, ya Allah bukakanlah keterhubungan dan kemelekatan suami saya kepada ini, ayah dari anak-anak saya kepada Engkau ya Allah. Karena
ini sederhana pikiran saya gitu ayah bunda. Sehebat apapun kita mau baca buku, mau ikut pelatihan atau apa, kalau kita komunikasi dengan anak kita, itu kalau itu urusannya Allah. Yang membuka hati anak itu Allah, yang melancarkan lisan kita itu Allah. Kalau kita nggak mencintainya, nanti sehebat apapun sertifikat yang kita punya gitu, nanti lisan itu nggak sampai ke hati anak kita, karena memang Allah tutup gitu, Allah yang punya. Jadi memang laughing yang pertama itu dalam cinta sang pencipta. Nah, oleh sebab itu kalau saya baca-baca gitu buku-buku tentang fathering gitu ya, kemarin ada itu ya Kang Dandi ya, Teddy ya, ada konferensi ayah gitulah sedunia gitu. Saya ngamen-ngamen lah ke sana gitu kemarin, ada di Frankfurt dan Brussels gitu. Ternyata sebagian banyak pakar fathering itu menempatkan mencintai sang pencipta ini menjadi sesuatu yang utama sekarang gitu. Jadi memang kalau mau ini ayah bermasalah gitu ya, yang Kang Randy tulis di sini ya, ayah ada ayah yang itu ya penyiksa, ayah apa gitu. Nah ini rupanya memang kalau para ahli itu mengatakan periksa aja agamanya, periksa aja keterhubungan dan kemelekatannya kepada Allah SWT, kepada sang pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri, saya baca ini ya di 2 buku ini, Masya Allah, luar biasa. Membayar hutang pengasuhan, kemudian membasuh luka pengasuhan. Di fathering itu kalau nggak salah saya, kepribadian ayah sekarang ini, itu sangat tergantung memang seperti apa dia di umur 15 tahun, 18 tahun. Ada seorang ahli fathering di Amerika Serikat, namanya Profesor Harry Casey, itu juga menyebutkan bahwa wahai istri, kalau engkau meminta suamimu sekarang itu bagus komunikasinya kepada anak-anakmu, bisa mencintai anak, bisa mengapresiasi anakmu, menjadi suami yang jantan gitu. Kalau kamu minta sekarang dan kamu nggak menjumpainya, kamu nggak bisa marah ke suami memang sekarang. Kenapa? Karena dia nggak bisa memberi, karena dia nggak pernah menerima gitu. Atau waktu kapan itu ada di umur 15 tahun, kata Profesor Harry Casey ini. Nah, dilihat, periksa aja. Nah, makanya profesor ini mengatakan kalau mau menterapi suami gitu ya, memaksa suami yang jantan dong, suami jangan fight, harus fight gitu. Nah, nggak bisa langsung ngomong sama suami, karena dia bilang, aku mau gimana gitu, aku mau memberi, kamu minta dari aku nggak nerima. Nah, itu jadi persoalannya gitu ya, gitu. Nah, kalau begitu istri jalinlah, jangan sampai putus hubungan dengan ibu mertua atau bapak mertua gitu ya. Nah, karena ibu mertua, bapak mertua itu adalah menjadi narasumber kita gitu ya. Jadi kita tanya ke ibu mertua, bapak mertua, Pak, Ibu, mohon maaf ini kenapa suami saya menjadi absent father? Kenapa nggak suka untuk memutuskan aja nggak suka gitu ya. Kalau saya mencontohkan itu untuk nyebrang jalan aja itu suami harus memutuskan 30 menit gitu ya. 30 menit merenung gitu ya, gitu. Banyak lah kasus-kasus. Kenapa suami saya ini kok absent father gitu ya, suami saya itu nggak bisa memuji, menghargai gitu ya, ngomong sayang ke saya susah gitu ya. Pernah sekali gitu ketika dipaksa, saya ngancam saya mau pulang ke rumah orang tua saya, ngomong cinta nggak gitu ya. Akhirnya suami saya ngomong cinta dalam keadaan tertekan. Nah, yang ini nggak didapatkan oleh suami kita gitu ya, suami kita. Nah, kalau ibu tanya ke mertua, makanya mertua, hubungan ibu dengan mertua jangan sampai putus. Sering-sering tabadal hadayah gitu ya, sering-sering kasih hadiah gitu ya, kalau senang apa gitu, supaya kita dapat buku putih tentang suami kita gitu ya. Nanti kan mertua kita akan bilang, maaf ya nak, ya Allah, makasih udah menerima anakku seperti ini gitu ya. Dulu memang waktu dia umur segini, kenapa dia nggak laki-laki? Karena memang di umur kalau di fathering itu ya Kang Dandi, saya mohon maaf kalau salah Kang Dandi. Tahap perkembangannya gitu di fathering itu kita mengenal ada umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun itu umur laki-laki dan umur perempuan, dan itu memang harus ada ayat di situ. Kalau di Muhammad Kutub itu atau Fatihah kan menyebutnya kurikulumnya cuma satu. Kalau anak laki-laki 7, 14, atau 15 tahun, kurikulumnya satu, yaitu qawam. Kalau anak perempuan, kurikulumnya hanya kewaludan dan kewadudan. Siapa ini yang paling hebat megangnya? Ayah. Gitu ya. Kalau enggak nanti akan terjadi invoice yang banyak di umur 15 tahun ke atas ya. Si ayah laki-laki gitu, six pack, tapi nggak bisa memberikan dalam kenyataannya enggak. Nah, baik, Bunda, saya takut kelewatan ini.
kelebihan waktunya, yang mencintai diri sendiri gitu ya, mencintai diri sendiri ini sudah otomatis memang kita harus membayar. Tadi sudah ditulis ini, Masya Allah, membasuh luka pengasuhan, membayar utang pengasuhan. Nah, saya baca ini di atas Tediah gitu, judulnya mungkin ditambah nanti ada sebagian orang itu bukan membasuh tapi mengguyur gitu Tediah. Jadi memang setelah itu bagaimana dengan yang nggak didapatkan oleh para ayah itu? Nah, proses loving lagi, yaitu yang kedua adalah, yang ketiga adalah mencintai pasangannya. Kalau para ahli fadring mengatakan agak susah kamu mencintai anak-anakmu tanpa kamu mencintai pasangan, begitu ya Kang Dandia gitu. Jadi kalau ada persoalan ayah dengan anak-anak gitu ya, mungkin akan mengalami father hunger atau apalah yang terjadi gitu, jangan periksa dua orang ini, ayah dan anaknya, jangan periksa gitu. Periksa dulu yang paling utama, siapa itu? Periksa dulu ibunya. Proses ayah dengan ibunya seperti apa gitu ya. Mereka punya ini nggak, punya cintanya masih bersemi atau tidak gitu ya, gitu. Nah, begitu ayah muda. Nah, mencintai pasangan ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, hunna libasul lakum antum libasul lahun. Nah, ya ayah memang butuh ini karena memang pasangan kita lah yang Allah takdirkan penutup aib kita gitu ya, menjadi selimut, menjadi banyak hal. Nah, memang harus kita mencintai. Jadi dua nih, kalau mencintai pasangan. Yang pertama, kalau kita mencintai pasangan itu berguna buat kita para ayah adalah pasangan kita ini memang akan menutup aib-aib kita, akan menjadi support kita untuk membayar hutang-hutang pengasuhan. Karena membayar hutang pengasuhan suami agak susah, dan para ahli fadrin menyarankan jangan minta bantuan orang lebih dahulu, jangan minta bantuan orang gitu. Karena itu persoalan aib. Yang harus membayar itu adalah istri. Ya, saya melihat gitu ya, orang-orang ahli-ahli fadrin itu kalau ada konsultasi si ayah yang saya bermasalah jadi seorang ayah gitu. Nah, Pak ahli fadring mengatakan, kamu jangan datang ke saya dulu, kata ahli fadring itu. Kamu datang dulu ke istrimu. Karena ini kan aib ya, ayah dan bunda ya, aib ya. Jadi memang istrilah yang lebih banyak. Nah, kemudian yang keempat, loving itu adalah mencintai anak-anak. Nah, mencintai anak-anak ini ada kalimat, salah satu lirik dari Billy Joel yang menarik adalah I love you just the way you are. Karena ini memang pasti panjang nih ceritanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah coaching. Nah, ya bunda. Jadi loving, coaching. Para ayah yang mendengar ini mudah-mudahan tidak menjadi beban ya, gitu ya. Saya maksudnya mau simpel-simpel aja, tapi jangan jadi beban. Gitu ya. Nah, kalau di coaching itu pertama yang harus ayah kita gitu, para ayah atau para ibu menyadari betul bahwa sampaikanlah, kalau ibu sampaikanlah ke ayah bahwa coach yang terbaik itu adalah memang ayah. Jadi bukan pakar, bukan ahli ini bukan. Dia bukan coach yang terbaik buat anak-anak kita. Coach yang terbaik itu Allah pilih ayah. Nah, bunda harus sampaikan ini supaya ayah punya pride gitu. Agak susah seseorang melatih gitu ya. Misalnya melatih pemain bola gitu ya, melatih kesebelasan bola, kalau dia nggak punya pride, dia nggak punya harga diri, dia nggak pede, itu nggak susah. Jadi ibu pedekanlah si ayah gitu, mengatakan bahwa ayah ini pilihan Allah yang pilih, bukan yayasan. Gitu. Allah sudah siapkan semuanya ayah gitu. Nah gitu. Ini salah satu yang kita sebut dengan positive fathering itu. Jadi memang ayah melihat dirinya itu adalah memang dia yang dipilih sama Allah. Ayah yang tahu tentang anak ayah gitu, pakar tuh nggak ngerti tentang anak ayah gitu ya. Kalau ketemu dia dengan ayah, misalnya dia ngasih pelatihan, ngasih 2 jam, itu cuma secara general aja. Satu-satu dia nggak ngerti. Kita lah yang ngerti tentang anak kita gitu ya. Nah ini paling penting ini ayah bunda, paling penting. Jangan sampai para ahli fadring mengatakan bahwa persoalan mengcoaching anak-anak itu kita semua serahkan gitu ya, termasuk misalnya menyerahkan ke sekolah gitu ya, ayah dan bunda. Nah, sekarang yang saya hadapi, ini juga dihadapi oleh para penggiat fadring di beberapa negara, adalah ketika sekolah tidak terlalu mengerti persoalan fadring gitu ya bunda ya. Misalnya begini, ketika anak-anak di kelas tinggi itu 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas itu guru laki-laki nggak laki-laki. Padahal di guru saat itu pekerjaan sekolah itu adalah memeriksa guru laki-laki, dia laki-laki apa enggak gitu. Itu yang harus diperiksa, terutama 4 guru kalau di fadring. Yang pertama kepala sekolah, guru agama, guru senian, guru olahraga. Nah, ayah bunda yang meletas mulai, yang pertama itu coach pilihan ayah. Yang kedua ayah bunda yang meletas masalah adalah periksa kurikulum. Nah, kurikulum maksud saya itu adalah kurikulum apa yang kita pakai dalam mengcoaching anak-anak kita. Jadi tadi guru saya, Ustadz Hari sudah menjelaskan ya kurikulum seperti apa yang kita pakai.
Nah ini memang harus didiskusikan lebih awal. Nah di fathering itu orang mengenalnya 5 tahun awal memang harus bicara soal kurikulum. Kurikulum yang mana ini yang kita mau pakai? Kurikulum yang inikah gitu yang mau kita pakai? Atau gitu ya, atau kita harus sepakat lebih dahulu kurikulum ini kurikulum yang sesuai diinginkan Allah dan Rasulnya, itu memang harus kita sepakati. Contohnya beginilah ayah dan bunda ya, kalau misalnya di umur 7-8 tahun ke atas itu sampai 14-15 tahun itu tadi saya menyebutkan itu memang mau sekolah kalau ada anak yang berumur 7 sampai 14-15 tahun, mau rumah, mau masjid, kalau dia anak laki-laki kurikulumnya cuma satu, jadikan dia Ismail kan gitu ya ayah dan bunda ya. Kalau anak perempuan jadikan dia Maryam gitu. Jadi kalau masukkan anak kita ke sekolah gitu, pertanyaannya bukan di sini fasilitasnya apa, AC-nya berapa gitu. Itu boleh, tapi nanti nomor kesekian gitu ya. Yang kita harus tanya adalah saya bawa anak saya ke pesantren, ke boarding, ke sekolah ini, saya bawa anak laki-laki saya, boleh nggak bantu saya untuk menjadikan dia Ismail? Gitulah ya bunda ya. Nah ini kurikulum. Kemudian tahap perkembangan ini ayah bunda sudah lebih jauh, lebih mengerti dari saya. Nah terakhir menjadi coaching itu memang berat. Dia butuh waktu, dia butuh sabar, dia butuh banyak hal, butuh tadhiyah, butuh pengorbanan, maka dia membutuhkan keikhlasan. Yang ketiga ayah bunda, mohon maaf Kang Dandi ini sedikit lagi ya Kang ya. Silakan. Nah yang terakhir ketiga itu modeling. Nah modeling ini kalau saya baca-baca ya di bukunya Kang Dandi. Jadi menjadi modeling itu susah dikontrol. Maksudnya susah dikontrol ini gini. Anak-anak itu kalau kita menjadi model depan anak-anak itu kan kita kalau lewat omongan itu kita bisa jelaskan ke anak-anak ya. Tetapi anak-anak itu sering menjadikan kita model itu adalah dari apa yang kita lakukan. Gitu, apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan itu tadi yang kalau di buku itu buku ini kan nanti menuliskannya apa yang kita lakukan itu apa yang kita terima di umur 0-15 tahun 0-16 tahun gitu ya Kang Nadi ya. Kadang-kadang itu di luar sadar kita gitu. Nah ketika kita muncul sebagai model yang dengan ransel pengasuhan yang utang pengasuhannya banyak, anak-anak susah kita kontrol. Kita mau bilang, nah jangan ini ya, jangan dicontoh yang ini ya gitu. Kan susah kita ngomongnya. Anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Ini yang harus kita hati-hati nih para ayah ya. Jadi memang sangat penting sekali tadi yang saya sebutkan di nomor 1 itu adalah mau memeriksa betul apa-apa aja yang kosong di umur-umur 0-15 tahun, 16 tahun. Nah, ini berikutnya sudah ini saja weekend model, weekend mall gitu ya. Kita bisa membuat model di depan anak-anak tapi kita nggak bisa mencetak anak-anak kita. Kemudian membutuhkan komitmen, membutuhkan konsisten, membutuhkan istiqomah, membutuhkan istimroriyah gitu yang jelas ya menjadi seorang model gitu. Kemudian walking the talk, apa yang sudah teman-teman ayah dan bunda sudah paham lah tentang ini. Yang terakhir ayah dan bunda yang melepas SWT menjadi positive fathering itu di slide berikutnya adalah memang ternyata nggak bisa kita kerjakan sendiri. Menjadi ayah sendiri itu nggak bisa. Kita memang butuh tim. Jadi yang paling utama itu menurut hemat saya adalah segeralah bikin the fathering team. Nah the fathering team itu ayah dan bunda pertama itu fathering team itu pastilah pasangan kita ya. Mari kita dengan pasangan kita agak sedikit memahami persoalan fathering. Bagaimana menghebatkan anak di umur 01 tahun dari sisi fathering. Bagaimana menghebatkan anak dari umur 02,5 tahun dari sisi fathering. Nah tim ini ayah dan bunda memang harus diketahui. Kemudian siapa lagi tim kita itu adalah tim yang memang di dekat keluarga kita. Salah satu tim kita itu adalah fathering team itu adalah kalau di rumah itu ada mbak ya, ada teteh gitu, ada asisten rumah tangga gitu, ini kita juga harus sharing gitu, jadikan dia tim. Karena banyak sekali ayah dan bunda yang saya jumpai persoalan pornografi anak-anak, persoalan anak-anak LGBT, persoalan anak-anak free sex di umur-umur 15-16 tahun ke atas itu banyak terjadi itu karena persoalan yang traumatik dengan asisten rumah tangga, mohon maaf ya, di umur-umur usia dininya gitu ya. Kemudian timnya siapa lagi? Sekolah. Ini penting menurut saya, sekolah. Nah, ayah dan bunda carilah sekolah dalam tanda petik yang mengerti dengan persoalan fathering. Yang mengerti dengan persoalan fathering. Sederhananya begini, kalau misalnya tadi saya sampaikan di umur 7 tahun, 8 tahun itu seperti apa? Ngerti nggak sekolahnya gitu? Bagaimana kehadiran guru laki-laki? Kemudian umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun ngerti nggak seperti apa harusnya sekolahnya melakukan pengasuhan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, demikian juga dengan umur 15 tahun ke atas, kita harus mencari tim dengan mentor atau tempat kita makan.
Mungkin gitu Kang Dandi. Tadi ya saya mohon maaf kalau ada yang salah. Ini bukan materi ini sebenarnya. Ini hanya cerita-cerita aja gitu. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan maupun masuk anak dan barakallah, masya Allah. Mudah-mudahan buku ini masya Allah banyak berguna buat para ayah terutama ya. Jadi ayah ada pegangannya lah sekarang gitu ya. Bagaimana menjadi ayah yang tangguh gitu, insya Allah. Selamat Kang Dandi dan Teddy ya. Mudah-mudahan jangan berhenti untuk menulis buku terus ya. Itu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ya, Ya Irwan. Ya Kang Dwi. Ya, terima kasih Ayah Irwan atas pemaparannya cukup memotivasi kita sebagai ayah. Namun ini ada pertanyaan Ayah Irwan. Saya akan bacakan dari Ibu Nilam Yulianti. Pertanyaannya, jika ayah tidak mencintai pasangannya, maka akan berefek pada pengasuhan anak-anaknya. Maka solusinya jika kesalahan atau masalah yang pada anak atau masalah yang pada anak kesalahan ibunya. Gimana tuh? Gimana maksudnya? Benar. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin ya. Oh iya. Ada yang tahu aja. Oke. Ya. Ayah banyak kasus suami, ini dari Ibu Isna ini, ayah banyak kasus suami itu memang tidak prioritas dalam peran pengasuhan dan pendidikan anak. Entah fokus cari nafkah dan lain-lain. Langkah pertamanya gimana ya agar suami mau serius terlibat berperan? Nah, gimana nih ayah? Iya. Langkah pertamanya kalau saya itu adalah mungkin kita memohon ya, meletakkan diri kita memang zero dulu di depan Allah SWT gitu, karena ibu gitu, lagi-lagi memang kalau dalam positive fathering itu ibu memang disarankan jangan langsung menunjuk suami gitu ya, ini cacatnya, ini salahnya ini gitu ya. Jadi kalau saya sarankan itu ya, kalau saya baca-baca di buku fathering, apa yang pertama itu ibu harus menzirokan dirinya dulu dan memohon kepada Allah SWT, lihat dirinya dan memohon kepada Allah, ya Allah perbaikilah apa yang kosong-kosong di diri saya gitu. Bisa jadi begini ya, apa Kang Dwi gitu ya, kenapa si ayah ini nggak ikut terlibat, karena memang si ibu merasa kepedean gitu ya. Udahlah nggak usah lah ayah gitu, gendong anak nggak begitu, gendong anak sini gendong tuh begini gitu ya. Jadi udah 7 anak nggak pernah ada simulasi menggendong karena si ayahnya gitu. Kemudian yang paling penting itu ya menurut saya gitu, doakan, bayangkan kepada Allah SWT bahwa perbaiki kesalahan saya dan kemudian berikan suami saya. Nah, berikutnya adalah teknis Kang Dwi. Apa teknisnya? Kalau ada seorang ulama nama beliau Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu menyampaikan apa sih persoalan kalau kenapa suami nggak terlibat banyak di dalam pengasuhan anak-anak itu. Nah, ada satu kata yang harus kita pahami sama-sama, yaitu namanya kata Hasan Al-Banna itu al-fahmu, gitu. Kefahaman, gitu ya. Nah, wahai istri, mencobalah untuk memahami dulu apa yang terjadi, gitu ya, di suamimu ini. Demikian juga dengan suami, gitu, apa yang terjadi di istri. Jadi kalau gitu, sederhananya kalau dalam ilmunya Tedia adalah mari memahami psikologi suami dan psikologi istri, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada suami itu nggak terlibatnya karena apa? Karena memang si istri sniper gitu, angkatan bersenjata lah gitu. Jadi ini tembak dulu gitu. Kan gitu. Karena si ayahnya apa sih dek kan terus gitu ya. Gitu. Aku bukan Sahruk kan, tapi aku Ahmad namanya gitu. Kan terus. Jadi yang tadi itu al-fahamu, pahamil. Oh, kalau nggak salah saya begini nih, tadi ya Kang Dadi, mohon maaf ya, kalau di fathering itu kalau suami itu kan dia agak berat dimotivasi gitu. Jangan motivasi gitu ya, tapi berikan inspirasi gitu. Nah, kalau kita baca kisah-kisah Rasulullah, kisah sahabat-sahabat itu, misalnya siapa Ummu Aiman, siapa banyak yang lain-lain itu kalau mau ngomong sesuatu yang berat dengan suami gitu ya, itu jarang motivasi. Kalau motivasi kan eksternal ya. Kalau para suami ini ibu ya, para suami itu kalau di motivasi eksternal itu biasanya ayah bersemangat, jadi ayo ayah gitu.
Nah kata si ayahnya, ini nggak susah dek, kamu udah minum obat apa? Kalau inspirasi itu inside out gitu, inside out. Banyak sekali sejarah ya kita baca, itu banyak sekali buku-buku tentang Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Bunda Asia, Bunda Fatimah, atau banyak lagi yang terjadi, itu banyaknya inspirasi, banyak inspirasi gitu. Kalau Bunda Khadijah misalnya, kalau Rasulullah waktu itu lagi kedinginan, lagi apa gitu kan, Bunda Khadijah nggak memberikan motivasi, kamu bisa wahai Muhammad gitu, kamu hebat gitu, tetapi memberikan inspirasi ya. Misalnya, boleh nggak aku taruhkan selimut di sini, boleh nggak aku peluk kamu gitu, inspirasi gitu ya. Tapi nggak ada yang motivasi. Nah menurut saya itu yang jadi memahami psikologi suami lagi istri. Gitu mungkin Kang Dwi, saya mohon maaf ya. Baik, luar biasa nih. Kayaknya kok saya ngerasa setuju ya nih dengan pemaparan ayah Irwan, karena memang kadang suami merasa ada serangan-serangan gitu ya dari baru ketemu inisiatif, diserang jadinya langsung mengecil kembali itu ya, jadi udah membesar. Baik, Irwan, terima kasih. Kita akan foto terlebih dahulu. Dinyalakan videonya Bapak Ibu, saya akan mengambil foto. Baik, silakan berikan senyuman terbaiknya. 1, 2. Baik, sebentar, tahan dulu. Oke. Baik, terima kasih Ayah Irwan atas pemaparan hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Dani dan Ibu Dia, ada yang mau ditanggapi dulu dari pemaparan Ayah Irwan hari ini? Masya Allah, luar biasa ya, 25 tahun Ayah Irwan sebagai pegiat ayah ya, pegiat keayahan. Jadi kami sih menyimak ini karena banyak sekali inspirasi, banyak sekali irisan ya, yang memang kami temui di lapangan juga seperti itu gitu ya. Dengan sependek yang kami temui tadi, dari Ayah Irwan udah lengkap banget gitu ya, dari hulu ke hilirnya. Tapi kurang lebih memang itu yang ditemui, dan itulah yang coba dipotret dalam buku Ayah Tangguh gitu. Sehingga PR, kenapa kami juga mengundang Ayah Irwan, karena itu PR utamanya ingin menumbuhkan fitrah ayah, tapi dengan cara mengangkat ya. Betul, ayah itu diangkat, diberikan ruang gitu. Iya. Terima kasih, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sukses berkah, barakallah. Amin. Ya. Amin. Baik, demikianlah pemaparan dari Ayah Irwan yang luar biasa. Baik Ayah Bunda, baru saja kita sudah menyimak materi dari Ayah Irwan. Semoga menjadi berkah dan manfaat. Ya. Selanjutnya, nantikan sesi dari Teh Kiki Barkiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.